Hey, lo sendirian aja. Yang lain pada kemana? Oh, emang lu gak lapar? Oke. Gue boleh duduk di sini gak? Boleh ya? Thank you. Gue geser tas lo ya. Capek? Habis kelas apa sih? Oh, gue masih nanti siang sih kelasnya. Tapi gue datang pagian. Soalnya tadi sekalian. Ya gitu deh pokoknya. Gue harus kesini pagian. Mau kopi gak? Enggak sih, gak ada gulanya. Cuman sama susu. Mau gue pesenin gak? Ini langganan gue sih, gue suka banget. Kalau lu mau. Enggak, oke. Lu ngikutin Piala Dunia gak? Oh iya? Gue gue semalam habis maraton dari jam 5 sampai jam 4. Parah sih. Untung gue gak kesiangan hari ini. Iya, seru tau tadi malam. Oh well, by the time udah match terakhir yang Spain sama Germany, gue sebenarnya second half udah ketiduran sih, cuman gue nggak sadar. Tiba-tiba gue dibangunin sama kakak gue, terus kayak udah kelar woy gitu. Aduh parah. Padahal itu yang paling seru sih menurut gue. Lu nonton yang mana? Oh iya itu juga seru, cuman kalah. Iya. Iya, gue sebenarnya nggak, matanya nggak ini sih, bukan yang ada kayak mata pandanya gitu. Cuman gue suka aja pakai kacamata hitam. Ini gue copot ya. Tuh, beda nggak mukanya kalau misalnya udah nggak pakai kacamata hitam? Kayak artis. Apaan coba? Enggak lah. Ini mah biasanya dipakai sama cewek-cewek yang matanya bengep habis nangis. Cuman gue enggak ya. Lu lagi baca buku apa sih itu? Buku self help. Lu suka baca buku non fiction yang kayak gitu ya? Gue udah nyoba sih waktu itu baca buku yang motivating. Cuman gak tahu, selama ini belum ketemu buku yang cocok sih. Baru kemarin baca yang Stoicism, Henry Manampiring. Terus nggak tahu, sisanya gue baca fiction aja karena emang gue suka cerita fiction. Tapi bukan yang aneh-aneh kok. Fiction sastra Indonesia itu gue suka. Karena seru, karena fun, terus gue bisa belajar banyak hal baru, termasuk diksi, kata-kata yang baru yang kadang kayak kita jarang pakai kalau misalnya kita lagi ngobrol satu sama lain. Terus tadi gue udah ngomong seru belum sih? Udah ya? Apa ya? Ya escaping from reality. Kalau misalnya baca buku yang fiction gitu. Kalau non fiction motivating self help, gue tuh malah bawaannya ntar jadi apa ya, kayak gloomy gitu loh. Kalau misalnya pas lagi wah bener banget nih, bab yang ini, chapter yang ini, wah
anjir gue ngapain aja selama ini di hidup gue gitu. Dan gue jadi merenung sendiri, terus bawaannya jadi sedih gitu deh. Kenapa? Mau tanya apa? Apa sih? Kok belum lu udah nggak jadi? Nggak apa-apa, tanya aja. Iya nih dingin, gue lagi pakai jaket. Apa sih? Tanya aja. Beneran? Enggak, gue nggak. Siapa yang bilang lu aneh? Enggak, lu nggak aneh kok. Malah kebalikannya. Keren. Apa-apa. Menurut gue self love. Self love. Wah, udah lama nggak bahas hal ini sih. Apa ya? Self love itu, lu tanya udah gue udah atau belum gitu kan? Udah dan belum jawabannya. Udah dan belum. Gak tahu ya, semenjak gue mengerti konsep self love, gue juga jadi belajar buat mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Tapi di saat yang bersamaan, gue merasa kalau gue terlalu tenggelam di dalam konsep self love ini, gue bisa jadi gue bisa menyalahartikan si self love ini. Mudah nggak? Jadi misalnya gue kan dari dulu gue punya body goals gitu kan. Gue pengen yang fit, yang nggak kayak tangannya bisa lebih kecil gitu lengannya. Dari dulu itu adalah goals gue. Dan gue benar-benar menerapkan jadwal olahraga, terus juga makan makanan meal macam apa yang akan gue makan di siang hari dan malam hari segala macamnya. Terus ketika konsep self love ini datang, terus banyak yang membahas itu, gue tuh sempat ada masa dimana gue merasa kayak ini udah cukup buat gue gitu. Body goals gue kayak gak jadi deh. Kayaknya gue merasa gue tuh terlalu mengikuti tipe-tipe ideal cewek-cewek di luaran yang harus ini, harus itu, harus slim segala macem. Terus jadinya gue kayak suka keras sendiri sama diri gue. Kayak gue marah ke diri sendiri kalau misalnya gue melanggar peraturan, gue cheat makanan gitu. Terus jadinya gue merasa kayak oh iya ya, gue kok kayak gak sayang sama diri gue sendiri. Terus ada masa dimana gue kayak berhenti diet gitu, sampai gue merenung, terus kayak gue mikir-mikir lagi, tunggu dulu deh, gue kan awalnya emang bikin body goals ini buat kebaikan gue juga gitu. Dan along the way gue melakukan hal itu, gue juga sebenarnya nggak yang mikir kayak gue mau jadi seperti ini atau si itu. Tapi emang itu sebenarnya muncul dari diri gue sendiri, kayak gue memang pengen punya tipe badan yang ideal yang seperti gue pengen. Jadi ya gue mulai diet lagi abis itu. Maksudnya gue lebih ketat, olahraganya lebih gue padetin lagi waktunya, lebih rajin lagi gitu sih. Jadi menurut gue itu salah satu tipe self love yang gue lakuin. Jadi kayak menghargai diri sendiri, tapi juga jadi gue menghargai, dalam artian gue menghargai apa yang udah Tuhan berikan dengan fisik gue ini yang tidak terlalu tinggi ini. tapi ketika gue berolahraga, gue menjaga makanan gue,
itu ternyata tuh adalah salah satu bentuk self love juga. Self love dimana gue merawat kesehatan gue, nggak necessarily cuman biar bodinya bagus, tapi juga ya gue merawat kesehatan gitu. Gue memperhatikan kesehatan. Gue tahu gue bukan yang tipe-tipe yang kayak kurus banget kayak model gitu, dan gue nggak bisa jadi kayak gitu. Tapi ya udah kayak apa adanya gue, dan dengan usaha yang udah gue bikin ya begini adanya gitu loh. Jadi at the end gue merasa oh ternyata ini tipe self love yang mungkin selama ini dibicarakan orang-orang, tapi masih banyak yang mungkin jadi ya take it differently. Dan nggak tahu ya, kayak temen gue dia bilang dia tuh nggak suka dengan konsep self love ini, kayak nanti jadinya orang nggak termotivasi dong kalau yang misalnya orang yang berat badannya berlebih atau badannya kurang proporsional, terus mereka jadi merasa oh iya ya self love, jadi ya udah ini kan gue self love, gue menghargai diri gue sendiri, gue emang gemuk ya udah gitu, tanpa melakukan usaha-usaha untuk menjaga kesehatannya dia, karena merasa oh gue kan udah di accept nih sama society dengan fisik gue yang seperti ini, jadi ya ngapain gue merubah lagi gitu. Padahal sebenarnya bukan itu kan poinnya orang melakukan self love itu, gitu sih. Enggak lah, ini gue cuman opini gue doang, pandangan gue doang, karena ya gue melaluinya juga gitu. Tapi ya sampai sekarang sebenarnya masih struggling sih. Maksudnya kadang gue masih suka marahin diri gue sendiri, keras sama diri gue sendiri, terlepas dari hal itu ya tadi yang tentang fisik segala macam. Untuk hal-hal lain gue juga kadang gue masih keras, kayak gue marah ke diri gue sendiri kalau misalnya kerjaan gue nggak selesai, gue melakukan suatu kesalahan segala macem. Terus gue lupa gitu loh, kayak nggak semua hal tuh bisa lu kontrol. Ada hal-hal yang ya udah itu di luar kendali lo, ngapain lo harus marahin diri lo sendiri, kan itu bukan salah lo juga. Gitu-gitu sih, gue masih kadang struggling juga, karena gue juga dulu sering banget di compare sama adik gue sama kakak gue, jadinya kayak apa ya, mungkin kayak gitu ya, jadi ada sifat kompetitifnya yang kalau melakukan suatu kesalahan tuh jadinya kayak marah banget. Padahal sebenarnya juga ya nggak apa-apa, semua orang melakukan kesalahan, emang lu Tuhan, lu sempurna kan? Enggak, manusia banyak salah dan itu kayak normal gitu loh. Iya, cuman dulu gue kayak pengennya tuh semuanya yang perfect. Gue pengen please semua orang. Kalau ada orang yang kayak kesel sama gue bakal sedih, gue bakal kayak langsung ya lo ada masalah apa sama gue, yuk kita selesaikan baik-baik, kayak gitu. Lo sendiri gimana emangnya? hmm, oh gue pernah denger juga tuh. Jadi temen gue pernah bilang kalau lu belum bisa mencintai dan menghargai diri lo sendiri, gimana caranya lu bisa punya suatu hubungan relationship, pacaran gitu dengan orang lain. Terus dulu gue sebelum gue belajar tentang self love ini, gue kan sempet pacaran. Terus gue langsung kayak anjir, terus kemarin gue ngapain dong 1 tahun sama pacar gue. Perasaan gue juga tulus-tulus aja, perasaan gue, sayang gue ke dia, tapi kok lo bisa datang ngomong gini, kayak gimana caranya lo bisa sayang ke dia kalau lo belum sayang diri lo sendiri. Terus gue kayak bener-bener sehari itu gue mikir malam-malam, ya bisa aja orang gue bener-bener sayang sama dia kok, orang gue nggak, maksudnya gue tuh tulus gitu loh, bener kan maksudnya, kayak gue tuh tulus, tapi karena gue belum bener-bener melakukan si self love ini,
Terus apakah artinya hubungan gue yang kemarin itu kayak bohongan doang? Kan enggak, perasaan gue itu real, gue bener-bener sayang sama dia gitu. Terus akhirnya gue pikir-pikir, baru setelah itu gue mulai sedikit demi sedikit memahami, oh iya ya, now I understand gitu. Kayak kalau lo self love tuh, lo kan mencari kebahagiaan, dan lo mencari kebahagiaan tuh bukan dari orang lain, tapi kan dari diri lo sendiri. Nah kalau misalnya kayak lo pacaran sama orang dengan harapan kayak orang itu bisa membahagiakan gue, sebenarnya gue nggak tahu sih salah atau enggak, cuman sekarang untuk gue itu bukan hal yang tepat, karena ya kan kebahagiaan itu datang dari diri lo sendiri gitu loh. Jadi lo nggak bisa kayak menaruh ekspektasi lo ke orang lain. Sebagai pasangan lo harus bikin gue happy, kan nggak bisa kayak gitu. Iya gitu sih. Jadinya ya self love itu untuk kebahagiaan, maksudnya mencari kebahagiaan diri lo sendiri, bukan nyari dari pasangan lo aja. Dan ya itu tadi yang gue ngomongin barusan gitu. Ya itu sejauh yang gue tahu sih, dan dengan informasi itu aja gue udah lebih paham. Dan ya masih dipraktekin sampai sekarang. Susah, tapi kan bukan berarti nggak bisa gitu. Lo juga masih struggling ya buat nyayangin diri lo sendiri. Ya nggak gitu juga dong, nggak. Masa gara-gara lo masih belajar self love lo jadi nggak mau cari pasangan? Mau kan lo? Maksudnya lo, setahu gue lo mencari kan, bukannya yang lo kayak, iya kan? Ya tapi kan nggak ada salahnya lo ketemu sama orang, ngobrol segala macem. Maksudnya jangan gara-gara lo masih belajar untuk mencintai diri sendiri, lo jadinya kayak menutupi kayak gimana ya, kayak lo menjauh dari society gitu. Nggak gitu juga. Kalau misalnya lu ketemu orang, ada yang mau kenalan sama lu segala macem, ya kenapa lu harus menjauhi opportunity itu? Siapa tahu kan orangnya juga ngedeketin lo bukan karena yang hal romantis mau cari pasangan, tapi misalnya kerjaan, kan bisa jadi, ya kan? Sayang banget, lo tuh bertalenta banget. Iya, lu bisa banyak hal yang mungkin lo nggak sadarin. Ya lu jangan minder dong, beneran gue nggak bohong, beneran. Lo tuh kayak salah satu hidden gem di kampus, yang kayak anak serba bisa, musik bisa, film bisa, manajemen bisa, keren deh. Lo nggak tahu, lo tuh banyak tahu yang ngefans sama lo, termasuk gue. Iya nggak ya? Gak apa-apa kalau misalnya lu pengen pacaran, kalau ada orang yang kayak cocok dan nyambung sama lo dan lo nyaman sama dia, kenapa enggak gitu. Lagian kan lo juga udah paham kan dengan si self love ini, lo nggak ignoran, jadinya maksudnya ya sambil jalan, kalau menurut gue sih kayak gitu. Tenang aja nih ya, lo bisa kok belajar self love dan ditemenin sama seorang perempuan di samping lo. gue gue siap kok, gue siap untuk nemenin lo selama lo masih berproses
di dalam hal itu. Maksudnya kok lu tanya gue maksudnya sih? Oh my god. Udahlah, lupakan. Enggak, gue cuman mau lo tau aja itu ya, lo nggak sendiri kok. Gue bakal nemenin lo kalau misalnya lo butuh orang buat nemenin lo, atau lo butuh teman buat dengerin lo. Ya, cari gue aja. Gue janji gue akan selalu luangin waktu buat lo. Terus kenapa kalau misalnya gue punya banyak teman, bukan berarti, well, bentar ya. Ya gue bakal berusaha sebaik-baiknya buat ada di saat temen gue butuh. Tapi when it comes to you, I'll make more effort. Gue bakal lebih berusaha buat lo. Kenapa? Oke.